Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Pada malam hari ini saya kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan diceritakan oleh narasumber saya pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Nah, pada malam hari ini saya sudah bersama dengan narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Jadi bisa dibilang ini tuh perjalanan spiritual juga bisa dibilang seperti itu. Terus pengalaman hidup juga yang benar-benar mungkin sampai sekarang masnya nggak bisa dilupain juga. Jadi semuanya itu terangkum jadi satu, benar-benar kisah yang luar biasa. Nah, jadi sekarang saya sudah bersama dengan Mas siapa namanya Mas? Sani. Mas Sani. Assalamualaikum Mas Sani. Waalaikumsalam. Kabarnya sehat nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang kita dengarkan secara langsung kisah dari Mas Sani. Silakan Mas. Ya, kebetulan saya dari SMP ya, bisa dibilang dari SMP itu sudah mengenal hal-hal berbau mistis ya. Dan kemarin saya juga lahir dan besar di Kalimantan. Gitu, yang dimana notabene itu kota yang masih syarat akan hal mistis ya. Betul. Gitu. Jadi dari SMP itu udah mengenal yang namanya susuk emas. Seperti itu. Dari SMP Mas Sani, serius? Yes, betul banget. Jadi dari SMP itu udah kenal mengenal dengan yang namanya susuk. Itu dari mana Mas? Dari orang tua? Bukan. Jadi itu mengenal susuk itu dulu dibawa sama sepupu saya. Oh, tapi orang tua nggak tahu? Nggak tahu. Oh, gitu. Oke. Gitu. Jadi tadinya sepupu saya kan minta anterin ke salah satu paranormal yang ada di sana. Terus akhirnya saya dikomporin nih gitu kan untuk mencoba akan hal itu gitu kan. Dan ternyata pas setelah dicoba ya not bad gitu kan. Cuman masih biasa lah ya untuk susuk emas itu sendiri gitu kan. Alhasil pas pada saat SMA itu udah mulai menjajal yang namanya susuk berlian gitu. Sudah menjajal yang namanya susuk berlian itu seperti apa, dan ternyata itu luar biasa banget, benar-benar luar biasa banget gitu kan. Padahal ini muka saya ini lagi kucel, kondisinya lagi kucel banget. Karena setelah pakai susuk itu banyak orang yang bilang muka saya bersinar. Oh, jadi itu look like diamond, seperti itu. Itu efeknya? Efeknya seperti itu. Cuman minus yang saya rasakan di susuk berlian itu sendiri, pundak kerasa berat. Karena saat itu paranormalnya masangin susuk berlian itu ada banyak banget ditebar di muka. Gitu. Hingga akhirnya kelas 2 SMA kita ada yang namanya ruqyah massal. Itu udah dicopot semua, udah bersih banget gitu kan. Dan jujur waktu itu sempet yang namanya kesurupan juga sih pas pada saat ruqyah. Karena itu ya kebanyakan pakai susuk kali ya. Iya. Nah, maaf nih saya potong Mas. Itu bayarnya berapa Mas? 1,5 juta. Yes. Zaman Mas masih kelas 2 SMA apa kelas 1. Wow. Gitu. Oke, silakan. Iya. Karena memang kondisinya saya tuh orangnya suka kepo, suka penasaran, dan suka apa sih gitu kalau kelebihannya gitu kan, kok sampai orang segitunya gitu. Dan ternyata seperti itu. Gitu, hingga akhirnya next berlanjut mengenal yang namanya
apa itu tambang liring. Seperti itu. Dan kebenaran teman saya dulu, teman waktu SMP ya, bisa dibilang teman waktu SMP dulu, dia pindah ke area Kalimantan Tengah, dan itu memang masih mayoritas Dayak punya ya, gitu kan. Itu saya diperkenalkan sama dia yang namanya tambang liring itu seperti apa, dan saya juga bertanya banyak juga tentang apa itu tambang liring. Dia jelasin bahwa tambang liring itu terbuat dari kulit asli yang dikeringkan. Kulit apa? Ya kalau pada zaman dulu sih kulit manusia ya, gitu. Cuman karena udah termakan zaman, jadi beralih ke kulit sapi. Oh, oke. Jadi kalau misalkan anda semua, gitu kan, menemukan tambang liring dan itu bukan terbuat dari kulit, bisa dipastikan itu palsu. Karena dia harus kulit asli. Dan tulisannya itu terbuat dari darah, gitu. Darah yang digambar menyerupai sosok perwayangan Arjuna, sama bilik yang satunya lagi sosok Semar. Oh, jadi dia ada dua sisi gitu ya? Iya, dua sisi. Dua sisi. Nah, sisi yang Arjuna itu dia berfungsi sebagai pemikat. Gitu. Dan sisi Semarnya itu, sementara kan Semar itu melambangkan kesejahteraan ya. Iya. Pelaris. Oh, jadi ada dua ini ya, ada dua bilik. Ada dua bilik dan sama-sama memiliki khasiat yang berbeda. Siap. Oke. Gitu. Dan khasiat yang saya rasakan waktu itu yang memang benar-benar amazing banget ya, kalau bisa dibilang amazing banget. Gitu. Jadi tester nih, gitu kan, tester. Saya bawa ke clubbing. Waktu masih bandal-bandalnya dulu ya. Iya. Itu semua genre pada nengok, pada nyamperin. Gitu. Itu sangat luar biasa sekali, dan jujur saya juga sempat bingung gitu kan. Ini efeknya luar biasa banget, melebihi dari susuk yang pernah saya gunakan. Gitu. Nah, itu cara menggunakannya kayak gimana tuh, Mas? Nah, cara menggunakannya itu gini. Jadi dia itu kita disuruh sholat tahajud. Sholat tahajud. Iya. Jadi sebelum sholat tahajud itu kita mandi bersih dulu atau mandi junub gitu kan. Baru kita lanjut ke sholat tahajud. Dan di sholat tahajud itu nanti kita tuh setelah selesai sholat, itu ntar kita ngebaca yang namanya khususon atas nama siapa bin siapa. Dan itu ada banyak banget rentetan namanya itu gitu. Seperti itu sih. Dan sebelum selesai sholat tahajud, pas pada saat proses sholat tahajud itu, waktu itu saya menemukan sosok laba-laba yang sangat gede banget, kurang lebih kayak segede-gede sendal kayak gitulah. Itu turun dari sudut plafon, padahal plafon rumah saya tuh nggak ada bolong. Jadi itu semacam kayak gangguan lah gitu. Iya, dan kita harus tetap fokus, jangan sampai buyar. Seperti itu sih. Sampai selesai sholat tahajud itu, pas mengucapkan salam kanan dan kiri itu hilang. Si laba-laba tersebut. Seperti itu sih. Dan pas pada saat penyatuannya itu kita mencampurkan darah kita sendiri dari jari manis, itu ditetesin ke tambang liring. Tambang liringnya itu. Gitu. Dan Mas punya fotonya nggak sih tambang liring yang punya Mas itu? Kebenaran ada di HP yang udah rusak. Oh. Seperti itu. Nanti kita coba cari di Google. Oh, begitu gitu. Oke. Ya, nanti kita tampilkan ya. Terus. Jadi gitu, penyatuan itu pakai darah. Terus ada bunga juga, bunga 7 rupa kayak gitu, sama pakai dupa. Oke. Dan itu saya ritualnya itu untuk kasih, ya hitungannya kasih makan lah ya. Iya. Jadi kalau nggak salah waktu itu setiap malam Senin, Rabu, sama malam Sabtu. Malam Jumat. Jadi seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Masih kita darah. kasih makan itu. Darah. Enggak, darah cukup sekali doang. Oh. Pas pada saat penyatuan itu kita pakai darah. Terus pas pada saat kasih makan itu ya kita ngasih bunga, dupa. Oh, seperti itu. Nah, itu melakukan ritualnya sendiri atau sama? Sendiri. Jadi gimana maksudnya, cuman Mas kan di Jakarta waktu itu atau masih di Kalimantan? Masih di Kalimantan. Oh, jadi waktu menggunakan itu masih di Kalimantan. Masih di Kalimantan. Waktu ngedapetin itu masih di Kalimantan. Iya, betul sekali. Oh, jadi dikasih cuman sama temen. Jadi temen yang ngejelasin. Jadi kita ritualnya sendiri. Ritual sendiri.
Itu efeknya berapa lama tuh Mas dari melakukan ritual itu sampai kelihatan hasilnya? Langsung sih, langsung. Jadi dia otomatis ngikut ke badan kita, gitu. Tanpa kita harus ngebawa benda itu sendiri, dia udah nempel. Secara Gitu sih. kita nggak lihat gitu ya? Secara tak kasat mata Iya, ya, dia udah nempel di kita. Oke. Jadi pas melakukan ritual itu udah otomatis langsung nempel. Iya. Walaupun si tambang liringnya itu nggak dibawa. Nggak dibawa, dia udah nyatu sama kita. Efek selain dideketin sama lawan jenis atau sejenis juga nih kata Masnya Iya. juga. All gender ya, itu Iya. semua pada nempel. Apalagi selain itu? Dan selain itu, ya ada lagi nih satu. Pernah saya lagi main ke tempat warungnya temen ya, gitu kan, warungnya temen, dan itu dia kondisinya memang kondisinya dia baru buka, ya otomatis masih sepi lah ya, sepi dari pelanggan. Begitu saya datang langsung rame, langsung laris manis. Jadi selain emang tadi bener ya, selain ibaratnya memikat lawan jenis dan sejenis, Iya. ternyata bisa mikat buat Pelaris. pelaris gitu ya. Seperti itu. Luar biasa. Nah sekarang masih ada nggak Mas? Kebenaran udah dilepas, udah lama banget dilepas. Kenapa tuh? Ah, Kenapa tuh? kebenaran saya masih apa ya? Masih suka mengerjakan hal-hal duniawi lah ya, gitu kan, yang berbau kotor. Jadi saya rasa sudahlah, saya kayaknya nggak sanggup untuk tetap memelihara si tambang liring itu tersebut. Oh, kenapa emangnya? Emang dia tuh harus kondisinya seperti apa Iya, gitu? jadi kalau kita kotor dalam artian apa ya? Melakukan hal yang maksiat, itu kita harus bersih. Oh, jadi emang harus bersih. Kita harus bersih, nggak boleh kotor. Gitu. Oke, makanya Masnya tadi bilang masih masih belum siap gitu ya? Iya, masih Jadi belum berapa siap. tahun tuh Mas kira-kira? Ada 2 tahunan kalau nggak salah. Ada 2 tahunan saya miara itu. Akhirnya dilepas. Akhirnya dilepas. Terus dibalikin ke temannya atau gimana tuh Mas? Dilepas begitu aja. Dibuang? Dengan cara tidak kasih makan. Oh, jadi seperti itu ya? Maksudnya dia emang ada hari khusus untuk ngasih makannya si tambang liring itu. Iya. Pada saat udah nggak dikasih makan, si tambang liringnya Lepas. hilang. Mati. Dia nggak dikasih makan dan kita tetap melakukan hal-hal yang kotor. Seperti itu. Matinya itu maksudnya nggak Lenyap. bener-bener nggak ada. Benar-benar nggak ada. Jadi tambang liring itu sisa fisiknya doang. Oh, oke ngerti. Tapi udah nggak ada kodamnya. Iya. Jadi ya ada tapi isinya udah nggak ada. Sudah gitu. nggak ada. Oh, luar biasa ya. Selain itu apalagi nih Mas pengalamannya, maksudnya dengan 2,5 tahun pasti banyak dong pengalaman. Banyak banget. Mungkin boleh di-share gitu apa Iya. aja. Jadi kebenaran saya juga pernah dengar dengar desas-desus dari orang-orang kalau yang namanya sihir itu kalau udah ke seberang pulau dia lenyap. Ya, tuh. Seperti itu. Saya juga sering dengar. Iya, pasti anda semua pasti udah sering banget dengar akan hal itu ya kan. Dan kepo sih sebenarnya, pengen nyoba tester terus. Iya, akhirnya saya nyoba, saya sama teman saya ya, waktu itu mau ke Bali. Teman saya bawa pelet dari dia sendiri dan saya bawa pelet dari teman saya. Dari Kalimantan. Kalimantan Tengah. Oke. Gitu. Kita sama-sama bawa minyak pelet nih. Tahu-tahu minyak pelet dari teman saya meletup di saku. Karena ketika kita menyeberang pulau di tengah laut itu kan, laut Jawa itu kan ada Ratu Kidul. Iya. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa bawa sihir semaunya kita tuh nggak bisa. Langsung dihalau sama dia. Jadi meletup. Nah, yang punya Mas Meletup gimana? di saku. Aman. Punya saya kebetulan masih aman banget, dan secara fungsi juga masih oke. Bisa digunakan. Masih bisa digunakan. Jadi emang Mas Hani ini suka sama yang hal-hal berbau yang namanya pelet. Terus Iya. apa lagi sih Mas? Apa cuman Karena khusus gini, pelet aja sukanya tuh? Karena untuk keponya? minyak tersebut ya, kalau untuk minyak tersebut atau untuk sihir dari Kalimantan itu nggak muanya orang Dayak bisa ngerjain yang seberang pulau, tuh nggak semua. Oh. Nggak semua. Nggak semua ya? Bohong kalau semua. Nggak semua.
Iya ya, karena kan emang kalau Kalimantan itu terkenal banget Iya. yang namanya ibaratnya sihirnya atau apapun itu Iya. gitu. Dan katanya memang ilmu Kalimantan itu bisa sampai ke mana-mana gitu. Bisa sampai ternyata, kemana-mana. iya ternyata nggak semuanya ya. Nggak semua, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengerjakan hal itu. Oke. Nah jadi saya makin penasaran nih. Maksudnya Mas Hani ini keponya gitu ya, sebatas keponya itu cuman sama hal-hal pelet apa ilmu yang lain? Mungkin ada ilmu-ilmu yang lain gitu yang dikepoin juga gitu kan? Kebenaran sih suka keponya tuh sama hal-hal yang berbau pelet doang sih. Oke. Gitu. Wajar sih ya laki-laki gitu. Tapi pernah loh, di luar jalur pelet juga pernah. Apa tuh Mas? Jadi gini, kebenaran teman saya tipikalnya orang yang temperamennya tinggi. Dia suka banget yang namanya tawuran atau kriminalitas lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi dia tuh menggunakan ilmu kebal. Nah, Gitu, dia menggunakan ilmu kebal. Pas saya lagi ada main ke rumahnya dia sama teman-teman lah ya gitu kan, kita lagi nongkrong di tempat dia. Itu dia ngetes. Bro katanya kan, lu coba ada bacok gue sekarang. Anjing lu, seriusan lu nyuruh gua bacok? Beneran. Gua lagi pakai ini. Gue pengen tester nih. Soalnya gue tester pakai tangan gue sendiri, nggak mau nyobek, gitu kan. Coba ada lu yang ngebacok, gitu. Ya, jujur saya takut. iya. Ya kan? Takutnya tuh ketika dibacok kejadian. Iya. Gitu kan, karena dipaksa ya sudah. Awalnya kaki saya tebas. Nggak ada sobek sedikit pun. Padahal itu mandau itu kan senjata khasnya Dayak ya. Iya. Mandau itu tajam banget loh kondisinya. Kakinya nggak sobek. Karena dia pakai ilmu kebal itu sendiri. Berarti teruji. Nah itu Mas Sandi nggak pengen tuh pas ngelihat temen-temennya kayak gitu. Nggak. Karena itu terlalu ekstrim buat saya. Iya. Berarti emang Mas Sandi ini khusus pelet-pelet doang nih. Nah Iya. selain tadi apa namanya si Tambang lirik. tambang lirik, Iya. apa lagi Mas? Minyak pelet juga pernah, susuk juga pernah. Cuman kalau untuk apa itu namanya? Apa sih itu? Yang bergerak-bergerak itu? Bulu perindu. Iya. Bulu perindu masih belum pernah nyoba. Pengen sih, pengen suatu saat pengen ngejajal itu juga. Si bulu perindu Iya. itu. Pengen nyoba. Nah kan Mas Sandi ini orang Kalimantan. Mas, di Kalimantan itu yang terkenalnya tuh ilmu apapun lah ya. Itu apa sih Mas? Boleh diceritain nggak? Maksudnya sharing nih sama teman-teman. Banyak sih sebenarnya. Yang paling terkenal itu apa sih? Banyak banget. Minyak kuyang juga terkenal. Nah minyak kuyang itu apa sih Mas? Jadi gini, minyak kuyang itu juga bisa difungsikan sebagai anti bacok juga sih. Oh. Gitu. Terus pernah nih punya cerita ya. Pernah teman saya kakinya itu belah. Hah? Kebelah? Iya, sini. Kecelakaan. Sobek gitu? Sobek. Diolesin sama minyak kuyang itu langsung nyatu. Oh, itu nggak ini ya? Maksudnya itu beneran ya? Bener, itu benar-benar real Iya. nyata. Kejadian nyatu. Langsung? Minyak kuyang itu terbuat dari apa Mas? Kurang tahu juga sih. Kurang tahu ya? Iya. Karena kan yang saya tahu kuyang itu kan yang hantu yang kepala doang, yang terbang gitu, bener Iya, nggak sih? betul. Dan ternyata ada minyaknya? Ada minyaknya. Untuk prosesnya saya juga kurang gimana ya? Kalau berbicara takut salah. Iya, betul. Gitu. Karena secara tidak langsung saya juga belum terlalu mendalami akan hal itu. Pokoknya yang terkenal itu minyak kuyang itu. Kuyang Jadi itu. minyak kuyang itu banyak fungsinya gitu ya. Banyak fungsinya. Selain buat kayak tadi itu apa lagi tuh Mas? Itu doang sih yang pernah nyoba ya. Yang pernah Mas Sandi lihat gitu Iya. ya. Luar biasa ya. Memang kalau yang namanya kalau kita ngomongin ilmu itu kayaknya nggak akan habis gitu kalau Nggak akan Sandi. habis. Iya. Soalnya kalau saya kan dari Sumatera, Jambi, itu kan yang terkenal itu sumbang anak dalam itu Iya. pelet. Iya, Pelet. betul. Pernah Nah. denger nggak tuh? Pernah. Nah, itu terkenal sama tuh. Jadi maksudnya dari suku anak dalam, ya Iya. kan? Nah, ada satu lagi nih keunggulan dari minyak kuyang itu selain dari dia bisa nyatuin kulit ya. Jadi gini, pada zaman dahulu ya, itu masih ini banget ya.
Jadi yang namanya mungkin kalian semua pernah mendengar yang namanya kuyang itu apa. Jadi ketika kuyang itu sudah mendapatkan mangsanya, dia akan balik ke tempatnya dia dan dia ngolesin minyak itu ke kepalanya untuk nyatu lagi. Ke lehernya. Jadi biar tidak ada bekas. Oh, jadi memang minyak kuyang itu dibikin sama si pengguna si kuyang ini tadi gitu ya maksudnya. Betul jadi sekali. pas dia nyari mangsa, dia balik lagi ke tubuhnya, itu kan pasti ada bekas luka ya. Iya. Jadi dia pakai itu. Nah, jadi mungkin maksudnya orang yang tahu dan dapat ilmunya, oh ternyata minyaknya itu didapat dari ini gitu ya. Iya. Digunakan sebagai itu tadi. Yep. Oh, jadi memang khusus buat bisa ngobatin luka secara instan gitu ya. Jadi oh ternyata itu ya Mas ya. Iya. Oke. Dan sekarang mungkin nggak ada lah ya yang namanya kayak gitu di sana. Sepertinya masih ada sih. Masih sih. Karena untuk hal-hal yang seperti itu nggak akan habis termakan zaman. Iya sih, benar. Gitu. Iya benar. Sama hal ya. Benar. Apalagi ini Indonesia gitu. Iya. Jadi dia nggak akan habis termakan zaman. Betul. Sama halnya dengan kalau kita ngomongin pesugihan itu nggak bakalan pernah ada habisnya, bener-bener. Jadi sama ya. Nah saya pikir kuyang itu, kita balik ke kuyang lagi nih. Yep. Si kuyang itu cuma ada di kayak film-film gitu ya. Ternyata emang beneran ada ya. Iya itu real. Dan saya juga pernah dapetin cerita kuyang. Saya pernah juga ceritakan juga di channel YouTube saya gitu ya. Itu juga benar Mas. Maksudnya dia pernah melihat secara langsung si kuyang itu gitu. Iya. Jadi kuyang itu dia biasanya suka makan orang yang baru lahir. Oh. Makan orok. Orang hamil gitu ya. Makanya di Kalimantan itu kalau misalkan ada yang hamil, itu kadang suka dibilangin nih. Nanti kalau ada yang ngelus-ngelus perut atau apa, jangan mau. Kalau memang dia tidak kita kenal. Pasti itu udah diincer gitu. Karena itu bakal jadi inceran. Makanya biasanya kalau di Banjarmasin itu kalau misalkan ada yang hamil, itu suka dibawain jimat. Gitu. Kalau orang Jakarta, orang sekarang tuh apaan sih? Pakai jimat gitu. Pakai jimat. Iya, jujur. Kemana-mana harus bawa. Jujur saya anak pertama tuh masih Mas. Jadi itu turun menurun. Jadi bukannya kita musyrik atau apapun lah ya. Iya. Tapi maksudnya kalau petuah orang dulu itu ada baiknya memang kita dengerin gitu. Betul. Bukannya kita musyrik lo pakai begituan nggak. Saya maksudnya gini, kita boleh percaya ya hal-hal seperti itu karena memang dari zamannya dulu nenek moyang kakek buyut kita tuh semuanya tuh masih menggunakan hal seperti itu. Betul gitu. Sekali. Dan itu bukannya kita menduakan Tuhan atau apapun, tapi kita ambil baiknya kayak gitu. Dan percaya tidak percaya, yang namanya kita hidup itu pasti berdampingan. Iya betul. Berdampingan dalam konteks bukan hanya sama orang doang, tapi dengan dunia sebelah. Bener. Asal kita nggak seperti itu. Asal kita nggak mempercayai, maksudnya kita sampai menduakan Tuhan gitu ya. Kita jangan kayak gitu. Maksudnya kita ambil baiknya, kita ibaratnya apa kata orang tua, ya udah kita ikutin. Saya anak pertama saya masih pakai kayak gitu. Nah kebetulan dulu pas main ke rumah nenek, gitu kan di Kalimantan Tengah juga main ke rumah nenek, itu saya kondisinya mau pulang sekitar jam 12-an apa jam 1 malam, gitu kan. Pas mau pulang ke Banjarmasin, tahu-tahu dititipin sama nenek jimat. Pokoknya kamu harus bawa. Apa sih gitu kan, norak gitu kan, jadul banget gitu kan. Sempet nentang nih gitu kan, namanya kita masih muda gitu kan. Jadi rada-rada nggak percaya kayak gitulah gitu kan. Akhirnya dipaksa. Ya sudahlah saya bawa gitu kan. Saya bawa baru mau nurunin rem tangan, kita mau nyebrang jalan, itu tiba-tiba di depan ada motor. Nabrak. Dar. Aduh. Motornya sampai terbang, terus kaki orangnya sampai bolong. Aduh. Kalau mungkin saya nggak bawa itu jimat, nyawa kita pada celaka. Iya. Mungkin bisa jadi itu Mas yang ngalamin gitu kali ya. Nah, itu tadi. Ya balik karena lagi kondisinya sih. Istri lagi hamil. Mantan istri lagi hamil anak pertama. Oh, balik lagi kita tuh percaya nggak percaya sih hal seperti itu. Tapi kalau memang orang tua, ya udah nih gitu kan, karena memang orang tua pasti ada feeling. Betul. Atau apa gitu ya, kita ngikutin aja sih. Kalau saya sih kayak gitu. Misal orang tua, nih pegang nih buat pegangan atau apa. Jadi intinya kita ambil baiknya aja gitu. Kita percaya, maksudnya kita percaya, oh berarti orang tua ngasih kita kayak gini ada sesuatu pengen atau apa feeling seperti itu gitu. Apalagi kondisinya kalau misalkan lagi ibu-ibu lagi hamil atau bumil ya, itu orang tua zaman dulu tuh bilangnya darah manis. Iya betul. Gitu.
Jadi mudah terendus sama orang sebelah. Iya, dunia lain. Seperti itu. Bener. Jadi darah manis gampang ada aja gitu yang ngikutin gitu ya, bener. Nah balik lagi nih Mas sama si tambang liring, saya masih penasaran. Jadi 2,5 tahun nih pakai tambang liring, apa yang didapat? Pacar kah, istri kah, atau apa gitu? Mungkin boleh lah share gitu. Kayaknya dari tadi kayak masih ada yang disimpan nih. Kita share ya. Boleh lah. Iya, jadi semenjak pakai tambang liring itu ya banyak manfaat sih. Banyak ya? Iya, apalagi untuk kebutuhan biologis ya. Seperti itu. Oh, dari finansial dapat gak? Dapat. Dari finansial dapat. Dari percintaan juga dapat banget. Seperti itu. Ya pasti digilai gitu ya, tergila-gila. Nah, nih Mas, saya mau tanya nih, Mas Sandi tahu nggak sih apa bukan asal muasal ya? Maksudnya cerita di balik si tambang liring ini tadi apa? Jadi tambang liring itu mungkin pada saat zaman dulunya itu sebagai kewibawaan ya, bisa dibilang seperti itu. Cuman di era zaman sekarang itu suka disalahgunakan. Bukan suka tapi emang disalahgunakan kayaknya. Itu dia. Jadi zaman dulu saya juga sempat dengar sih gitu ya. Jadi si tambang liring ini memang zaman dulunya mungkin waktu masih zaman perang atau apa, orang dulu itu mungkin buat ngusir atau apa, buat misalnya kita pakai itu jadi kita lebih wibawa. Betul seperti sekali. Itu gitu ya. Nah semakin kesini malah digunakan untuk yang berbeda gitu, karena memang kalau kita seperti yang tadi Mas Andi ceritakan, kalau udah pakai itu bukan hanya perempuan aja ternyata, laki-laki pun juga nempel gitu. All gender semuanya pada nempel. Nah kan bahaya tuh kalau kayak gitu. Dan karena dia pemikatnya luar biasa banget. Tuh. Susuk masih kalah. Nah teman-teman yang nonton jangan pada penasaran ya cari tambang liring ya. Dan jangan nanya sama Mas Sandi juga, nanti saya yang diteror. Mbak Rahayu, tolong dong minta nomornya Mas Sandi, saya mau tanya tentang tambang liring. Aduh, saya pusing balesinnya nanti. Jadi di sini Mas Sandi udah selesai, makanya udah nggak ada. Iya, jadi cuman mau berbagi cerita aja, pengalaman pada saat menggunakan tambang liring. Terus dapatnya dari mana, cara menggunakannya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang nonton, jangan sekali-sekali tergiur, karena di sini Mas Sandi hanya membagikan pengalamannya. Dan Mas Sandi juga udah meninggalkan lah hal-hal yang seperti itu. Benar nggak Mas? Betul sekali. Nah, jadi mungkin ada pengalaman yang lebih apa ya, yang nggak bisa dilupain lagi nggak sih Mas dari si tambang liring ini tadi? Ada satu lagi nih yang belum diceritain. Iya, jadi dulu pas ada kejadian konyol, bisa dibilang konyol sih. Nah, ya, gitu. Tuh, ini saya. Iya, waktu masih piara tambang liring dulu, itu saya langsung tester nih ke clubbing gitu kan. Ternyata all gender pada nempel semua gitu kan. Dan pas pada saat saya lagi bisa dibilang mabok lah ya gitu kan, itu tahu-tahu ada cewek nih yang nggak deketin. Iya, tahu-tahu ada cewek yang deketin, ya ternyata dia ada, pokoknya gitulah. Begitulah gitu. Iya, pokoknya jadi ada sesuatu lah ya, maksudnya mungkin kita nggak bisa sebutin di sini. Di bagian wajah gitu Mas ya. Iya, betul sekali. Cuman kan karena kondisinya waktu itu lagi mabok juga, waktu masih setengah sadar lah ya gitu kan. Jadi ya udah dinikmatin aja gitu. Dinikmatin aja. Sampai kissing pun juga, iya juga gitu kan. Nggak taunya pas kena sorot sama lampu disco itu baru kelihatan tuh. Dan itu kejadian yang sangat itu menggelikan banget lah. Iya. Oke. Saya bisa ngebayangin sih. Itu. Oke ya Mas. Jadi semuanya ya, bukan hanya dari laki-laki, perempuan, pokoknya apapun itu. Iya, betul. Jadi mungkin ngelihat Mas Sandi ini kayak apa gitu ya. Jadi pada ngedeket, cuma ada magnetnya lah. Abis itu udah langsung shock nggak Mas? Shock banget. Oke. Jadi itu pengalaman yang sampai sekarang Mas Sandi nggak bisa lupain teman-teman. Jadi lain kali kalau mabok ya. Dan ternyata pas masuk ke sekolah ya, ternyata tanpa saya sadarin, ternyata itu kelas saya sendiri. Oh, seperti yang ketemu di clubbing kemarin.
Ternyata dia kakak kelas sendiri. Ketemu di sekolah. Ketemu di sekolah. Oke. Dan sebelumnya belum pernah ketemu? Sebelumnya belum pernah ketemu. Oh, jadi di sekolah. Dia duluan yang nyapa saya. Saya kaget. Seperti itu sih. Oke. Udah, nggak usah diperpanjang nanti. Nanti panjang ceritanya. Soalnya dari tadi saya udah udah dengerin juga sih sebagian dari ceritanya Mas Sani gitu. Oke, jadi itu sih pengalaman konyol pakai si tampak liring itu ya Mas Tampak ya. liring. Sampai sekarang nggak bisa dilupain, dan kalau misalnya Mas Sani ingat pasti ngakak ketawa gitu. Semua itu kejadian seumur hidup yang nggak akan terlupakan sih. Oke. Nah, maaf nih Mas. Pas menggunakan si tampak liring ini, tambang liring ya, sorry. Tambang liring ini Mas Sani langsung berkeluarga? Kebenaran setelah sekian lama saya udah ngelepas tambang liring, baru saya berkeluarga. Oh, saya Jadi pikir. saya berkeluarga itu udah benar-benar yang namanya ninggalin itu semua. Sebelum berkeluarga itu udah ninggalin semua. Jadi saya berkeluarga memang real berkeluarga, bukan karena perantara akan hal itu. Oh, itu sih poin yang saya mau tanya gitu ya. Maksudnya takutnya karena kan kalau kita menggunakan hal-hal seperti itu ya, apalagi kan namanya perempuan gitu, ngelihat Mas Sani gitu, maaf ya, terus langsung suka, terus nikah, itu mungkin nggak bakalan lama. Nggak akan lama. Karena yang perempuan lihat itu bukan cinta yang sebenarnya. Betul gitu. sekali. Makanya ini sih poin yang saya mau tanyain. Jadi pas udah lepas semuanya ya? Iya, jauh dari sebelum berkeluarga itu udah ngelepas semuanya. Oke. Kalau saya masih pakai, tentunya saya udah punya bini artis ya. Iya, bener. Oke, luar biasa sih. Mungkin buat teman-teman semua yang nonton memiliki pengalaman yang sama, atau mungkin teman-teman mengetahui tentang si tambang liring ini, boleh komen di bawah. Dan sekali lagi saya mau ingatkan buat teman-teman semua, jangan tanya tambang liring itu dapat dari mana. Mau tanya nomor teleponnya Mas Sani juga, ini udah sold out ya teman-teman. Jangan ditanya stok lagi, udah habis. Terus jangan DM saya juga, Kak tolong dong Kak minta nomornya Mas Sani, saya mau minta si tambang liring. Udah nggak ada, udah lama ditinggalin. Jadi di sini sekali lagi saya mau kasih tahu teman-teman, Mas Sani hanya berbagi pengalaman tentang apa sih efek pakai si tambang liring, dapetinnya dari mana, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Nah, mungkin ada lagi nggak sih Mas yang mau dibagikan nih buat teman-teman semuanya? Kebetulan sih udah itu aja sih. Itu aja ya pengalamannya. Jadi luar biasa, ini sih lebih kayak ngobrol sih. Seru banget dari tadi karena memang pengalamannya, wah, dari SMP itu udah pakai susuk. Betul. Orang tua tahu nggak sih Mas? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Cuman saya dengan sepupu saya yang pakai. Oh, jadi emang orang tua nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Wow, luar biasa. Rasanya tuh kayak gimana Mas pakai susuk pas dipasang itu? Sakit nggak? Kebenaran nggak sih, nggak sakit. Karena kan itu gaib ya, kita nggak ngeliat, iya, secara goib gitu. Waduh, keluarganya Mas Sani juga nggak tahu, orang tua. Nah, pas menggunakan si tambang liring? Nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu juga keluarga. Luar biasa. Jadi memang orang tuanya nggak ada yang tahu. Mas Sani ini memang kebetulan cuman tertarik sama dunia perpeletan aja teman-teman, nggak ada yang lain gitu ya. Oke Mas Sani, terima kasih banyak buat pengalamannya, buat sharingnya, buat cerita-ceritanya. Aduh, saya jadi tahu lagi nih ilmu pelet dari Kalimantan ya itu Mas? Kalimantan. Tuh teman-teman, tambang liring. Alhamdulillah nambah ilmu ya buat teman-teman juga yang tadinya apa aja sih ilmu pelet ya, bukan untuk didapetin ya teman-teman, cuman sekedar pengetahuan aja gitu ya. Sekali lagi nih saya tegaskan, karena gitu Mas, kalau saya datangin narasumber, misal ada cerita apa, saya yang diteror. Saya yang diteror. Oke, jadi terima kasih sekali lagi nih Mas Sani. Sukses selalu. Amin. Untuk kerjaannya, untuk apapun itulah. Mudah-mudahan sehat, sukses semuanya. Dan buat teman-teman semuanya yang suka sama video saya, boleh di-share. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe. Nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di-like, di-komen, dan jangan lupa dibagikan sebanyak-banyaknya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan Mas Sani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita. Makasih ya Mas.